Kemudian jaringan drainase di Blok T. Yang pertama itu area rawa, yang dimana area rawa ini di bawah perumahan-perumahan yang ada di Blok T. Kemudian Sungai Sepinggan dan fuel kota di Blok T sampai Blok D. Kemudian jaringan utilitas listrik dan pencahayaan. Di koridor A pencahayaannya baik dengan jumlah tiang listrik 4, koridor B pencahayaan baik dengan jumlah tiang listrik 1, dan blok C pencahayaan baik dengan jumlah tiang listrik 1. Kemudian untuk listrik yang pencahayaan juga, listrik yang terbatas pada kawasan kumuh ini sering mengalami keterbatasan akses listrik yang stabil, sehingga jaringan listrik mungkin tidak mencapai seluruh bagian kawasan ini atau seringkali mengalami gangguan. Kemudian pencahayaan jalan yang kurang, minimnya pencahayaan pada jalan di kawasan ini dapat meningkatkan risiko kejahatan, kecelakaan, dan masalah keamanan lainnya pada malam hari. Kemudian selanjutnya, aktivitas pendukung toko kelontong. Dapat dilihat toko kelontong berada di kawasan tersebar banyak, kemudian musola dan posyandu. Kemudian aktivitas pendukung lainnya seperti posyandu terdapat 5. Satu posyandu setiap RT dengan kondisi bangunan yang tidak terawat dengan baik, seperti cat yang sudah berlumut, jendela direk memiliki kaca, dan isi ruangan yang tidak tertutupi. Kemudian musola dengan jumlah unit 3. Musola sudah terletak di area yang cukup baik, tidak seperti rumah warga yang merupakan rumah non permanen yang dibangun seperti rumah panggung. Musola dibangun di atas tanah yang cukup memadai. Kemudian toko kelontong dengan jumlah 16. Toko kelontong terdapat hampir di setiap gang, biasanya merupakan dagangan milik warga lokal dengan skala kecil. Tidak terdapat toko kelontong dengan skala yang besar. Next. Kemudian ruang terbuka, persebaran area hijau tidak merata, dan dalam area pemukiman tidak ditemukan ruang terbuka karena area pemukiman merupakan area di atas air sungai, sehingga area pemukiman tidak ada ruang terbuka, dan ruang terbuka terpusat di titik-titik tertentu. Terdapat ruang terbuka non hijau, salah satunya terdapat di lapangan perbatasan RT 19, 20, dan 21. Dapat dilihat pada area hijau yang ditandai dengan warna kuning di gambar. Next. Kemudian dalam kawasan kumuh sangat minim untuk ditemukan ruang terbuka karena daerah yang sempit dan kumuh sehingga sulit untuk menemukan area terbuka hijau. Dalam peraturan RDTR, minimal koefisien dasar hijau pada satu lahan atau tapak ialah 20% dari total luas lahan. Blok B terdapat area hijau yang kurang dari 20%, yaitu 1.200 meter persegi dari 1,1 hektar. Blok A terdapat area hijau yang lebih dari 20%, yaitu 2.600 meter persegi dari 1 hektar. Dan blok C terdapat area hijau yang lebih dari 20%, yaitu 6.200 meter persegi dari 1,5 hektar. Di sini ada vegetasi yang terdapat di ruang terbuka hijau pada lokasi yang terdapat pohon frame besi, pohon kesen, pohon mangga, pohon kelapa, pohon pisang, sukun, pohon pucuk merah, pohon jambu, dan pohon lidah mertua. Kemudian ruang terbuka non hijau bisa dilihat di beberapa titik yang ditandai dengan warna oranye pada gambar. Baik, untuk budaya dan sejarah perkotaan. Kota Balikpapan sendiri memiliki sejarah yang erat kaitannya dengan industri minyak yang dimulai pada awal abad ke-20 saat pengoboran minyak pertama dilakukan oleh perusahaan minyak Belanda Batavia Petroleum Maatschappij
atau BPM. Daerah pesisir Balikpapan termasuk Pantai Seraya menjadi bagian dari pengembangan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dan industri perminyakan. Secara umum, pantai-pantai di Balikpapan termasuk Pantai Seraya dulunya merupakan area alami yang banyak digunakan oleh penduduk setempat untuk kegiatan sehari-hari seperti memancing. Seiring dengan perkembangan kota Balikpapan, pantai tersebut mulai menjadi lokasi wisata. Next. Jadi ini untuk batasan kawasan studi kami, di mana lokasi kawasan kumuh ini berada di Pinggan, dan di sini terdapat RT 17, 18, 19, 20 dan 21, di mana terbagi menjadi 5 zona. Untuk yang berwarna merah ini merupakan zona transportasi, yang warna kuning merupakan zona rumah kepadatan tinggi, yang warna ungu merupakan zona sarana umum yaitu pendidikan skala kota, yang untuk berwarna pink zona perdagangan dan jasa, dan warna biru zona badan air. Next. Yang berikut nih di blok A dapat dimanfaatkan untuk kawasan pendidikan karena blok ini terdapat sekolah yaitu PAUD untuk anak-anak, dan di blok B ini dapat digunakan sebagai area pemukiman karena blok tersebut letaknya strategis dan berada di tengah kawasan dan dapat dijangkau dengan mudah oleh blok yang lain. Dan yang terakhir, blok C merupakan kawasan perairan yang dapat dimanfaatkan sebagai area ruang terbuka hijau dan sebagai area transisi antara blok B dan blok C, dan dapat digunakan sebagai fasilitas penunjang seperti tempat ibadah atau kelontong yang memadai sebagai pengembangan ekonomi di kawasan tersebut. Next. Ini merupakan pengumpulan data primer yang sudah kami lakukan pada tanggal 15 September dan 15 Oktober 2024, dan berikut hasil yang kami amati, di mana lebar jalan yang berada di lokasi ini berbeda-beda karena ketidakteraturannya penyusunan rumah warga, sehingga lebar penampang jalan beragam mulai dari 0,8 meter hingga 2 meter. Untuk kepadatan rumah di sini dari sumber yang kami dapat, sehingga kami hitung di mana jumlah bangunan ada 604 per luas wilayah yaitu 7,84 dikali 100% mendapatkan total 77,04%, sehingga mendapatkan kelas kepadatan 1 dengan nilai kepadatan di atas 70% dengan keterangan padat. Untuk jumlah pohon yang berada di sana itu di lokasi yaitu sejumlah 101 pohon dengan ada 9 macam pohon atau tanaman. Kemudian untuk keterangan selanjutnya, luas area yaitu 7,84 hektar. Antara rumah yang satu dengan yang lainnya memiliki jarak yang sempit atau berdekatan. Kemudian kondisi bangunan rumah sebagian besar berupa non-permanen. Kondisi sanitasi langsung dibuang ke badan air. Dan perubahan bagian depan rumah sebagian area komersil menutupi bagian tampak depan bangunan. Next. Ini merupakan identifikasi posisi kawasan terhadap struktur kota. Jadi lokasinya terletak 9-10 km dari pusat kota Balikpapan ke arah tenggara. Kemudian fungsi kawasan ini campuran, peruntukannya ada perdagangan dan jasa, zona perumahan padat, transportasi, badan air, dan kesehatan kecamatan. Kemudian untuk aksesibilitas dan transportasi, yang pertama jalan raya, lokasi terhubung dengan jalan Marsma Iswayudi dan jalan Mulawarman yang merupakan jalan utama Balikpapan. Kemudian angkutan umum, ada beberapa rute angkot yang melayani penumpang ke bandara dengan berbagai titik. Kemudian sungai, terdapat sungai Pinggan di barat lokasi pemukiman yang dimanfaatkan sebagai mobilisasi nelayan untuk pergi memancing. Next. Kemudian identifikasi posisi kawasan terhadap struktur kota selanjutnya, aksesibilitas dan transportasi sungai.
Terdapat Sungai Spinggan yang digunakan nelayan untuk memancing. Sungainya itu sedalam kurang lebih 5 meter dengan lebar sungai 50 meter yang dimanfaatkan sebagai aksesibilitas perahu nelayan untuk pergi memancing ke laut. Untuk hierarki kota sendiri, Spinggan memiliki posisi sebagai kawasan penunjang bagi pusat kota. Meskipun kawasan ini tidak merupakan pusat aktivitas ekonomi utama, hubungannya erat dengan bandara dan jaringan transportasi menempatkannya dalam hierarki yang penting bagi perkembangan kota Balikpapan secara keseluruhan. Untuk historis kawasan, pada tahun 1975, wilayah RT 19 belum dianggap sebagai pemukiman kumuh dan tata letak permukimannya masih relatif teratur. Wilayahnya mencakup area yang sekarang menjadi landasan pacu bandara yang sebelumnya juga merupakan pemukiman warga. Namun pada tahun 2014, wilayah ini